Sebelum jeda, Pak Mahfud Siddiq tadi menjelaskan kepada kita, Mas Hensat, kabarnya akan ada unsur baru lagi yang mungkin akan merapat lagi ke Pak Prabowo. Asalkan narasi-narasi yang sudah sempat diungkapkan sebelumnya harus dicabut lagi, termasuk juga nggak setuju kalau ibu kota pindah. Kemudian bicara mengenai anak haram konstitusi dan juga pengkhianat politik, Mas Hensat. Kalau saya sih begini ya, dalam setiap kontestasi, itu kan begitu kontestasinya selesai, ada sebuah slogan ya yang sangat populer tuh. Hampir semua kompetisi selesai. Move on dong. Nah, sebetulnya kata move on ini harus dimengerti buat yang kalah dan juga buat yang menang. Artinya buat yang menang? Ya nggak usah petantang-petenteng juga, kan nanti ada kompetisi yang baru misalnya. Kemudian lebih banyak merangkul, karena begini loh. Kalau dalam sebuah kontestasi, yang kalah itu kan sebagai pihak yang mungkin dianggapnya di bawah yang menang ya. Sehingga perlu dirangkul sama yang menang. Artinya dirangkulnya itu secara ikhlas gitu. Oke, pernyataan tadi masih belum move on artinya? Saya akan sampai ke sana. Dirangkul itu artinya, ayo dong berdiri. Kan masih ada kompetisi selanjutnya, nggak usah lemes. Tapi bukan berarti juga langsung ditarik masuk gitu ya. Minimal disemangatin gitu. Dan itu terjadi dalam setiap pertandingan sepak bola misalnya. Bahkan Sintayong pun memberikan selamat atau semangat kepada anak-anak tim Korea yang dia kalahkan sebagai pelatih timnas Indonesia. Itu kan bagus banget. Jadi kondisinya menurut saya saat ini 02 yang menang itu memang harus memberikan semangat kepada 01 dan 03 untuk bangkit juga, supaya bisa memberikan kontribusi yang maksimal kepada pemerintahan yang menang. Nah jadi, yang kalah juga begitu, move on tuh nggak ngegerendeng guling-guling kalau tadi bahasanya Pak Hermawi Taslim ya, memberikan selamat kepada yang menang. Kemudian perkara masuk atau tidak itu urusan belakangan. Menurut saya move on inilah yang harus dimiliki bukan saja yang kalah, tapi juga yang menang. Kalau prasyarat-prasyarat kemudian seperti disampaikan, kalau saya mendengarnya, seperti ada yang belum move on, karena harus diklarifikasi kan. Ini diklarifikasi dulu, itu saya menilainya nggak move on, yang menang juga. Mungkin sampai di situ Mas Hensat. Terakhir juga, karena waktu juga sangat terbatas, kami berikan kesempatan kepada 3 narasumber lainnya untuk memberikan pernyataan penutup. Terlebih dulu mungkin Pak Mahfud Siddiq, silakan Pak Mahfud Siddiq. Yang dikatakan oleh Mas Hensat masih belum move on sepertinya, silakan Pak. Pak Mahfud mohon maaf, sepertinya masih di mute juga. Kita masih belum bisa mendengar. Silakan Pak, singkat mungkin. Ya, saya kira pemilu 2019 kan mengajarkan kita bahwa polarisasi politik itu cost-nya terlalu tinggi. Bukan saja bagi pemerintahan tapi juga bagi masyarakat. Dan salah satu penyebab dari terciptanya polarisasi politik adalah ketika kontestasi politik itu kita isi dengan narasi-narasi bukan sekedar diksi politik, tapi diksi keagamaan masuk ke dalam kontestasi politik. Kan istilah haram ini kan identik dengan narasi keagamaan ya. Jadi saya kira termasuk khianat itu juga istilah keagamaan. Yang mungkin bagi politisi itu dianggap sebagai bagian dari permainan retorika kampanye, tetapi bagi akar rumput di bawah itu seringkali punya persepsi yang lebih jauh dan lebih dalam. Itu yang kemudian juga harus difahami. Jadi saya kira karena narasi atau diksi-diksi semacam ini berulang dari waktu ke waktu, maka menurut saya penting untuk kita mengingatkan agar sudahlah nggak usah pakai diksi-diksi semacam itu yang nantinya elitnya sudah kumpul, udah guyup lagi, tapi di bawahnya ini nggak selesai-selesai bertengkarnya dan berpecah belahnya. Saya kira itu pelajaran penting. Saya tidak melihat Nasdem dan PKB, walaupun PKB ini basisnya partai agamis ya, tapi tidak mengembangkan secara kuat narasi-narasi agama dalam retorika dan kontestasi kampanye ini. Baik Pak, terima kasih. Singkat juga dari Pak Huda, silakan Pak Huda. Ya saya kira ini waktu, tadi sampaikan juga oleh Pak Mahfud Siddiq, waktu Pak Prabowo sebagai presiden terpilih untuk menguji coba, nyocokin bagaimana postur kabinet akan dibangun oleh Pak Presiden. Sekali lagi posisi PKB, kita beri kesempatan pada Presiden terpilih
untuk membuat formasi atau postur kabinet terbaiknya. Baik. Dan kita berharap semuanya semangatnya adalah untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Oke, ya terakhir Pak Hermawi Taslim, silakan singkat Pak penutup. Ya, jadi situasi sekarang ini kan tantangan global semakin kompleks. Tidak ada pilihan lain bagi kita, semua potensi anak bangsa harus kita persatukan, kita kerahkan, kita optimalkan untuk membangun Indonesia, untuk mengejar ketertinggalan kita dibanding dengan negara-negara tetangga yang merdekanya hampir bersamaan dengan kita. Jadi saatnya kita mengenyampingkan hal-hal yang sekunder, kita utamanya adalah kepentingan bangsa dan negara. Dan disitulah posisi Nasdem berada, saya kira. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Hermawi Taslim, terima kasih Pak Syaiful Huda, terima kasih juga Pak Mahfud Siddiq. Mas Hensat juga terima kasih. Intinya kita nanti akan dengarkan. Pak Menteri. Baik, sudah disebut-sebut tuh sepertinya sama Mas Hensat. Mungkin juga nanti ada nama salah satu dari narasumber kita ini. Kita akan tunggu. Tapi yang pasti yang kalah harus move on, yang menang juga harus move on.